Kalian kesel gak sih? Setiap nonton atau baca berita, ada aja pemberitaan soal pejabat yang ketangkep karena ngelakuin korupsi. Selalu ada kasus-kasus baru, gak pernah habis. Makin kesel lagi kalau misalkan hukumannya gak seberapa dibanding sama kerugian keuangan negara yang dihasilkannya. Kalau kalian belum tahu, setiap tindakan pidana, termasuk korupsi, itu tuh menghasilkan namanya biaya sosial. Biaya ini tuh terdiri dari biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, serta juga biaya pengadilannya. Banyak banget kan biaya yang dikeluarin. Idealnya sih ya, hukuman finansial untuk koruptor harus bisa nutupin biaya itu. Tapi ya, kenyataannya kalau dirangkum nih dari putusan-putusan Mahkamah Agung tahun 2001 sampai 2015 terkait pejabat-pejabat yang korup, dari 203,9 triliun kerugian keuangan negara, itu tuh cuma 21,26 triliun yang jadi hukuman finansialnya. Alias baru 10,57% aja kerugian yang ketutup. Duh, nyebelin banget ya. Teman-teman perlu tahu juga nih, kalau korupsi itu dampaknya luas banget. Hampir segala aspek kehidupan kena. Aspek ekonomi kena. Korupsi itu bisa bikin kualitas barang dan jasa publik yang buat kita-kita nih jadi berkurang kualitasnya. Kalian pernah nemu nggak di jalan yang baru dibangun tapi nggak lama kemudian udah rusak lagi? Bisa jadi karena dikorupsi tuh. Bahan-bahan yang harusnya berkualitas tinggi, tahan lama, dan hanya dikorupsi. Jadinya kualitasnya ya gitu deh. Korupsi juga bisa ningkatin angka kriminalitas. Bisa banget. Bayangin ya, ekonomi yang harusnya naik melesat, tapi karena korupsi jadi terhambat. Orang-orang pun jadi pada susah. Mau cari uang susah, mau apa susah. Jadi ya, banyak yang terpaksa jadi kriminal. Bahaya banget kan? Birokrasi pemerintahan juga kena dampaknya. Bisa bikin birokrasi tidak efisien. Kalau mau ngurus apa-apa jadi lama. Kudu inilah, kudu itulah, ribet. Udah gitu, korupsi juga bisa mematikan etika sosial. Kalian pernah nggak dengar namanya istilah UUD? Ujung-ujungnya duit. Kalau nggak mau berbelit, ya pakai duit. Banyak banget istilahnya. Salam tempel, uang pelicin, uang rokok, uang jalan. Ada banyak deh. Karena itu juga kan bisa menurun juga kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara. Oh iya, kalian masih ingat soal kerugian keuangan negara tadi yang terkait korupsi? Kerugian yang gak ketutup tadi tuh yang kira-kira sebesar 182 triliun itu mau gak mau jadinya dibeban kepada rakyat. Dibebaninnya bisa dalam bentuk pajak, retribusi, dan lain-lain. Aduh, jadi kita yang nanggung. Dengan dampak yang udah banyak tadi, masih bisa juga ngasih efek domino ke sektor yang lain. Demokrasi. Keseringan dikecewakan sama janji-janji mereka, pemimpin yang bersih lah, pemimpin anti korupsi lah, taunya bohong. Jadi susah mau percaya lagi. Ibarat udah selingkuhin, gak mungkin kan kita mau terima mereka lagi. Tapi kok lucunya ya, mereka masih pede mau minta balikan sama kita. Kalian udah capek denger banyak banget efek buruknya tadi? Tenang, masih ada kok. Keamanan kita bisa jadi terancam. Alutsista dan SDM kita bisa melemah kalau misalkan anggaran buat pertahanan keamanan kita menguap sia-sia. Efeknya nanti batas wilayah negara kita jadi gampang banget diterobos. Yang terakhir dan juga mungkin yang terburuk, menurunnya kualitas lingkungan. Lingkungan kita, tempat kita hidup, bisa jadi terancam.
Harusnya uang pajak kita dipakai buat ini itu, buat ngejaga lingkungan, malah buat perut mereka yang biar kenyang. Dan lama-lama kita yang mati.